Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Rahayu, mahasiswa jurusan PGSD dengan NIM 858495336. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas manusia dan kemajuan bangsa. Dalam dunia pendidikan, pilar dapat dimaknai sebagai dasar atau penyangga yang menjaga pendidikan tetap kokoh meskipun zaman terus berkembang. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan keterampilan hidup peserta didik. Salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang pemikirannya masih sangat relevan hingga saat ini adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau memandang pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia. Menurut beliau, pendidikan harus membantu peserta didik berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Artinya, pendidikan harus mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai kemanusiaan, budaya, dan karakter bangsa. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip pendidikan yang terkenal, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Prinsip pertama yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, berarti di depan memberi teladan. Artinya, guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, cara berbicara, maupun menggunakan teknologi secara bijak. Di era digital ini, guru perlu menunjukkan etika dalam menggunakan media sosial, menghargai orang lain di ruang digital, dan menggunakan teknologi untuk hal yang positif. Prinsip yang kedua, yaitu Ing Madya Mangunkarso, berarti di tengah membangun semangat. Artinya, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membangun motivasi belajar peserta didik. Saat ini, pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara yang lebih menarik, seperti menggunakan video pembelajaran, kuis interaktif, presentasi kreatif, maupun diskusi daring, sehingga siswa menjadi lebih aktif dan tidak mudah bosan. Prinsip ketiga yaitu Tutwuri Handayani, berarti di belakang memberi dorongan. Artinya, guru memberikan arahan dan dukungan agar peserta didik mampu belajar secara mandiri dan bertanggung jawab. Di era digital ini, siswa memiliki akses luas terhadap berbagai sumber belajar melalui internet. Namun, guru tetap berperan penting dalam membimbing siswa agar mampu memilih informasi yang benar dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Jika dianalisis, prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dengan kondisi pendidikan nasional saat ini. Kemajuan teknologi memang memberikan banyak manfaat, seperti mempermudah akses informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Namun, perkembangan teknologi juga membawa tantangan, seperti rendahnya literasi digital, banyaknya penyebaran hoaks, kecanduan media sosial, hingga menurunnya interaksi sosial dan karakter peserta didik. Selain itu, masih ada kesenjangan akses pendidikan digital di beberapa daerah
karena tidak semua siswa memiliki fasilitas teknologi yang memadai. Hal ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia agar pemerataan pendidikan dapat segera tercapai. Contoh penerapan pilar pendidikan di era digital dapat dilihat dari penggunaan media pembelajaran interaktif, proyek digital, video edukasi, dan kerja kelompok berbasis teknologi. Melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya belajar memahami materi, tetapi juga melatih kreativitas, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama. Menurut saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat penting diterapkan dalam menghadapi isu kontemporer pendidikan nasional di era digital. Teknologi hanyalah alat bantu dalam proses pembelajaran, sedangkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan kepedulian sosial tetap harus menjadi bagian utama dalam pendidikan. Sebagai calon pendidik, kita harus mampu menjadi teladan, membangun semangat belajar, dan membimbing peserta didik agar menjadi generasi yang cerdas, kreatif, berkarakter, serta mampu menghadapi tantangan masa depan dengan bijak. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.